Halo sahabat tech, balik lagi di channel YouTube-nya Tech ID bareng saya Lely Maulida. Nah, belum lama ini rekan saya Pak Tardom udah nunjukin first impression Vivo X50 Pro. Sesuai dengan janjinya Pak Tardo, sekarang saya bakal ulas bagaimana pengalaman lengkap menggunakan smartphone gimbal ini. Nggak usah lama-lama, let's check this out. Bagi kalian yang mengikuti perkembangan Vivo di Indonesia, pasti akan sadar kalau desain HP ini sangat berbeda. Ya, layarnya yang melengkung sangat menarik perhatian. Layar ini menggunakan panel AMOLED berukuran 6,56 inci. Bukan hanya luarnya yang segar, tapi juga dalamnya. Layar ini sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Jangan lupa ada punch hole juga di sisi kiri atas. Di bagian belakangnya, desain mate langsung menyapa, sekilas mengingatkan saya pada Huawei P40 Pro. Sementara di sisi kiri atas ada 4 kamera yang memiliki susunan unik. Salah satunya punya ukuran paling besar. Disinilah modul kamera gimbal ditempatkan. Seri ini tidak memiliki jack 3,5 mm. Kalau mau pakai earphone harus melalui colokan USB Type-C. Untungnya Vivo memberikan dongle khusus biar tetap bisa menggunakan earphone 3,5 mm. Saat peluncuran, Vivo sangat bangga dengan kamera gimbalnya. Katanya sih stabilisasi optiknya itu lebih baik dibanding optik biasa. Karena penasaran, saya coba dalam beragam skenario, mulai dari jalan, berlari, mengendarai sepeda motor sambil jalan-jalan. Kita lihat hasilnya ya. Fitur video di Vivo X50 Pro terbilang cukup banyak. Selain dukungan gimbal, ada juga stabilisasi AIS bernama Ultra Stable, movie kamera, AI autofocus, body autofocus, object autofocus, 3D sound tracking, hingga pilihan mode slow-mo, juga time-lapse. Nah, gimbal di kamera ini bisa dikalibrasi loh sahabat tech. Ini perlu dilakukan biar kemampuan posisi gimbalnya tetap terjaga kalau lagi dikalibrasi begini. Saat digunakan merekam sambil berjalan, stabilisasinya terbukti mampu meredam getaran dengan baik. Hal ini seharusnya cukup wajar untuk sebuah smartphone. Kualitas sebenarnya biasanya baru akan terasa kalau merekam sambil berlari. Meski stabilisasinya bagus, namun warna di videonya terlihat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini bisa dilihat dari warna langit yang tampak berbeda dari kondisi saya mengambil video. Oh iya, karena berbasis hardware, stabilisasinya bisa digunakan pada resolusi apapun. Jadi meskipun kita merekam dengan resolusi 4K 60 fps, gimbal smartphone ini masih akan tetap bekerja. Walau dipakai merekam sambil berlari pun, stabilisasi kamera Vivo X50 Pro masih terlihat prima. Getaran saat berlari bisa diredam dengan baik. Namun tentunya hal ini tidak langsung mengoreksi white balance gambarnya. Sampai sini saya masih menyukai kemampuan stabilisasi kamera ponsel ini. Saat mengendarai sepeda pun demikian, malah videonya menjadi lebih stabil lagi. Karena pada dasarnya tidak ada guncangan berarti ketika mengendarai sepeda. Ketika digunakan untuk merekam dengan resolusi 4K, detail gambar dalam video menjadi lebih terlihat. Namun tampaknya kemampuan stabilisasi gimbalnya menjadi berkurang. Gambar terlihat lebih mudah goyang daripada ketika saya menggunakan resolusi Full HD. Berikut ini perbandingannya. Ketika gimbal ini dipadukan dengan stabilisasi AIS, hasilnya cukup memuaskan. Namun resolusi videonya terbatas pada Full HD 30 fps saja. Percobaan pertama dengan berjalan biasa, kemudian berlari, terakhir naik motor di taman mini. Di Vivo X50 Pro juga ada fitur movie kamera. Fitur ini akan melakukan zoom in secara otomatis pada objek yang dipilih, kemudian melakukan zoom out ketika objek hendak keluar dari frame. Selama itu juga 3D sound trackingnya akan aktif. Pada mode slow motion ada dua pilihan frame rate yang tersedia, yakni 120 fps dan 240 fps. Perubahan frame rate hanya dapat dilakukan di pengaturan kamera. Hasilnya cukup baik. Saya tidak mendapati adanya penurunan frame rate, bahkan gerakan glitter-glitter yang berterbangan bisa direkam dengan cukup baik. Secara keseluruhan, stabilisasi gimbal di Vivo X50 Pro ini emang bisa diandalkan, apalagi kalau ditambahkan dengan fitur Ultra Stable. Video stabil jadi jaminan deh. Nah, keunggulan kamera ini bisa diterapkan bukan cuma untuk video aja, tapi buat motret juga.
Vivo X50 Pro hadir dengan 4 kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel sebagai kamera utama, 13 megapiksel sebagai sensor portrait, 8 megapiksel ultrawide, dan 8 megapiksel lensa periskop. Kamera utamanya menerapkan teknologi pixel binning yang membuatnya memiliki ukuran 12 megapiksel. Hasil foto kamera utamanya patut diacungi jempol. Secara default, AI Scene Recognition dan HDR akan aktif. Vivo X50 Pro mampu menampilkan detail yang cukup baik. Coba aja lihat detail kereta api dan daun pada pohon yang berada di sekitarnya. Tidak hanya itu, komposisi warnanya walaupun sedikit meningkat karena AI Scene Recognition, namun masih dalam batas toleransi. Namun dalam beberapa kondisi terjadi overexposure pada langit yang membuatnya hanya terlihat berwarna putih. Foto 48 megapiksel mampu menyajikan detail yang lebih baik ketimbang 12 megapiksel. Hal ini akan terlihat kalau kita melakukan zoom. Sementara itu, fitur Super Wide Angle Correction berhasil mengatasi distorsi yang biasanya terjadi pada foto wide. Fitur ini sebenarnya sudah ada sejak seri V17 Pro. Coba aja lihat detail trotoar di pinggir area gambar. Tanpa wide correction, bentuknya akan sedikit melengkung. Lengkungan itu juga kemudian dapat dihilangkan dengan fitur koreksi tadi. Di menu kamera ada opsi untuk memotret makro, namun pada dasarnya Vivo X50 Pro tidak dibekali dengan lensa makro. Foto makro dibuat dengan lensa ultrawide, hasilnya cukup baik, namun bukan yang terbaik. Detailnya tidak setajam jika menggunakan kamera makro. Sekarang kita beralih ke foto bokeh ya. Ada dua cara untuk bisa melakukan foto bokeh. Pertama, melalui pilihan lensa pada menu foto utama dan melalui mode portrait. Keduanya mendukung pengaturan aperture digital secara manual. Pada foto bokeh dengan kamera utama di f2.0, hasilnya terbilang prima. Efek pemisahan antara subjek dengan latar belakang bisa dieksekusi dengan baik. Detail gambar juga terlihat dengan jelas, namun ada beberapa bagian kecil yang gagal diburamkan, seperti pada area kepala dan rambut di pundak patung. Meski demikian, efek buramnya masih terlihat lebih riak. Sementara foto dengan lensa portrait menyajikan efek pemisahan yang lebih baik di aperture yang sama. Aperture-nya sendiri bisa diatur hingga f0.95 untuk latar belakang yang paling buram. Cukup mengejutkan sih mengetahui efek pemisahannya sama baiknya ketika menggunakan aperture default. Salah satu kemampuan yang gak kalah prima di Vivo X50 Pro adalah mode HDR. Dalam pengujian, mode ini berhasil membuat gambar menjadi lebih baik, utamanya untuk memotret menghadap matahari. Tekstur daun yang tadinya nggak terlihat menjadi lebih jelas terlihat. Begitu pula dengan warna atap yang ada di bagian bawah. Selengkapnya berikut ini hasilnya. Vivo X50 Pro juga dibekali dengan lensa periskop yang mendukung 5 kali optical zoom dan 60 kali hybrid zoom. Ketika dilakukan zoom 5 kali, kualitas warnanya masih terlihat seperti ketika melakukan zoom 1 kali. Namun ketika memasuki zoom 10 kali, tampilan warna menjadi lebih baik. Detail gambar juga lebih jelas, sementara di zoom 60 kali detailnya jelas berkurang. Namun saya tidak melihat adanya perubahan warna di foto ini. Ada satu hal yang sedikit aneh nih sahabat tech. Umumnya modul periskop itu akan aktif ketika menggunakan zoom 5 kali. Namun nyatanya zoom 5 kali saat digunakan pada ponsel ini adalah zoom digital. Modul periskopnya sendiri akan aktif ketika menggunakan zoom 10 kali dan seterusnya. Agak aneh karena Vivo nggak langsung memindahkan lensa ke modul periskop saat menggunakan zoom 5 kali. Tapi secara teknis emang nggak salah sih Vivo menghadirkan zoom optik 5 kali. Tapi kenapa yang dipakai yang digital ya? Pantas saja terlihat gap detail dan warnanya ketika perpindahan zoom 5 kali ke 10 kali begitu berubah. Terlepas dari itu, Vivo ngasih satu mode yang bernama Super Moon. Bisa dibilang ini untuk memudahkan pengguna kalau mau motret bulan. Di mode ini kita tidak perlu lagi mengetuk layar untuk menentukan fokus. Semua hasilnya sudah dioptimasi oleh Vivo untuk hasil terbaik. Beralih ke foto malam, lagi-lagi AI Scene Recognition di smartphone ini dapat mengenali kondisi di malam hari. Hasilnya cukup bagus mengingat tidak menggunakan mode night. Kendati kurang terang, namun tidak terlalu terganggu oleh banyak noise. Gangguan itu hanya terjadi pada area-area gelap saja, namun ini masih terbilang wajar. Detail tekstur juga kurang baik, misalnya pada bagian tembok batu bata. Detail lampu pun tidak terlalu tajam.
Tidak terlalu banyak perbedaan antara mode night dan extreme night. Keduanya mampu memberikan hasil memuaskan untuk foto malam. Kendati begitu, extreme night mampu memberikan detail yang lebih tajam. Gangguan noise pun dapat diredam dengan sangat baik pada kedua mode malam ini. Salah satu skenario yang didukung dengan gimbal di smartphone ini adalah untuk foto malam. Karena membutuhkan exposure yang panjang, kestabilan kamera bakal jadi kunci untuk menghasilkan foto malam yang ciamik. Tapi nyatanya susah juga ya untuk menjaga posisi kameranya agar tetap stabil meskipun smartphone ini sudah didukung dengan gimbal. Nah, dari tadi kan kita bahas kameranya terus ya. Nah, sekarang kita coba bahas performanya termasuk saat digunakan untuk memainkan game. Saya menggunakan aplikasi Benchmark Synthesis untuk mengetahui skor performanya. Setidaknya ada 5 aplikasi yang saya gunakan, yaitu 3D Mark, PC Mark, Geekbench, AI Mark, dan AI Benchmark. Pengujian menggunakan 3D Mark bertujuan untuk melihat seberapa baik chipset di Vivo X50 Pro dalam mengolah grafis, khususnya ketika bermain game. Secara umum, hasil benchmark 3D Mark di smartphone ini lebih baik dari kebanyakan smartphone kelas menengah. Bahkan hampir setara dengan seri flagship beberapa vendor yang ada di Indonesia. Wajar sih karena chipset yang digunakan di smartphone ini tergolong baru. Aplikasi kedua yang saya gunakan adalah Geekbench. Ini digunakan untuk melihat seberapa baik inti prosesor yang terdapat di Vivo X50 Pro. Hasil pengujian Geekbench menunjukkan kalau skor single core yang berhasil didapat adalah 642 dan skor multicore adalah 1919. Pengujian selanjutnya dilakukan dengan aplikasi PC Mark. Nah, kalau aplikasi ini fokus pada performa smartphone untuk menangani tugas sehari-hari, misalnya browsing, edit foto, edit video, dan lainnya. Di aplikasi ini juga saya melakukan pengujian ruang penyimpanan dan AI Vision. Untuk mengetahui kemampuan AI pada smartphone ini, saya menggunakan aplikasi Benchmark, AI Mark, dan AI Benchmark. Gak bisa dipungkiri, memang kehadiran AI ini kini menjadi pertimbangan pengguna ketika membeli smartphone. Kemampuan AI juga mampu membantu pengguna untuk memotret dalam berbagai skenario dengan lebih baik. Berikut ini hasil pengujian AI pada smartphone ini menggunakan aplikasi AI Mark dan AI Benchmark. Pengujian juga dilakukan dengan memainkan game. Ada 3 game yang saya mainkan, yaitu PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, serta Honkai Impact 3. Di seri ini, dukungan Ultra Game Mode juga kembali hadir. Dukungan optimasi sistem akan diberikan ketika pengguna memainkan game, termasuk eSport Mode, Eagle Eye View, dan 4D Vibration. Ya, walaupun dari ketiga game yang saya mainkan, hanya PUBG Mobile yang mendapat dukungan untuk ketiga fitur ini. Di PUBG Mobile, pengaturan standar yang ditawarkan adalah HD High. Untuk dapat mencapai frame rate ekstrim, grafisnya harus diturunkan ke level smooth. Fitur giroskopnya juga diaktifkan. Bermain PUBG Mobile di Vivo X50 Pro jelas menyenangkan, permainan bisa berjalan dengan lancar. Layarnya pun menampilkan gambar dengan jelas. Nah, kendati dalam grafis smooth, tampilan dan warna ketika bermain game bisa tetap dinamis dan terlihat jelas. Hal ini karena adanya fitur Eagle Eye View yang saya sebut sebelumnya. Respons layar pun terbilang bagus. Saya tidak menemui kendala sama sekali saat permainan berlangsung. Tidak hanya itu, tampaknya alokasi frame rate dan suhu yang ditawarkan Ultra Game Mode memang terbukti ampuh, membuat permainan menjadi menyenangkan. Caranya memang cukup agresif, yakni dengan menutup semua aplikasi yang berjalan di background. Satu hal yang menarik adalah suhu smartphone tetap terjaga dengan baik. Bahkan ini menjadi salah satu smartphone yang suhunya paling adem saat digunakan untuk bermain game. Rata-rata selama 30 menit bermain, kapasitas baterainya berkurang sekitar 10%. Hal ini terlihat konstan selama durasi 30 menit sesudahnya. Oh iya, 4D vibration-nya memang bisa menyimulasikan efek menembak dengan getaran, namun tidak selalu aktif setiap kali saya menembak. Artinya, dalam beberapa kesempatan, getaran ketika menembak justru tidak muncul. Sementara ketika bermain game Call of Duty Mobile, pengaturan standar yang ditawarkan adalah High Very High. Di pengaturan grafis yang sama, frame rate-nya bisa dinaikkan sampai maksimal. Sekali 3 uang, smartphone ini tidak mengalami kesulitan untuk memainkan game COD Mobile. Lagi-lagi, kualitas layarnya dalam menampilkan konten patut diapresiasi.
Kendati tidak mendapat dukungan eSport Mode dan fitur lengkap dari Ultra Game Mode, game ini tetap berjalan dengan lancar. Namun harus diperhatikan bahwa kita harus mengatur kembali sensitivitasnya. Hal yang sama juga berlaku sebelum memainkan game PUBG Mobile. Sama halnya dengan PUBG Mobile, bermain COD Mobile selama 30 menit mengurangi 10% kapasitas baterai. Namun dalam sesi selanjutnya, pengurangan yang terjadi justru lebih kecil, yakni sekitar 9% saja. Game terakhir yang saya mainkan adalah Honkai Impact 3. Selain gameplaynya, salah satu daya tarik dalam game ini adalah tampilan grafisnya. Ciri khasnya adalah banyaknya efek dan slow motion ala anime yang membuat gameplaynya semakin menarik. Pengaturan standar yang ditawarkan dalam game Honkai Impact 3 adalah grafis mid dengan frame rate 30 fps dalam pertarungan. Frame rate ini masih bisa ditingkatkan hingga 60 fps. Selama bermain, saya tidak mendapati adanya kendala. Berbagai efek dalam game juga dapat ditampilkan dengan baik. Demikian pula ketika menghindari serangan lawan yang memicu gerakan slow motion. Semuanya bisa ditampilkan dengan mulus. Saya sendiri tidak mendapati adanya penurunan frame rate, bahkan ketika menghadapi lawan dengan jumlah yang banyak. Cukup menarik untuk mengetahui bahwa dalam durasi yang sama, yakni 30 menit, kapasitas baterai yang berkurang justru 2 kali lipat dari game lain yang dimainkan sebelumnya. Ya, bermain game Honkai Impact selama 30 menit, kapasitas baterainya berkurang sebanyak 20%. Dan akhirnya sampai juga di sesi kesimpulan. Nah, stabilisasi video pada Vivo X50 Pro ini memang terbukti ampuh untuk mengurangi guncangan serta getaran. Sayangnya hasil fotonya terlalu overexposure di beberapa bagian. Hal ini juga berlaku ketika saya melakukan perekaman video. Tapi kalau soal performa, smartphone ini tuh bisa banget jadi andalan untuk sahabat tech bermain game atau penggunaan sehari-hari. Sayangnya kalau menurut saya harganya lumayan berat di kantong nih, sekitar 10 jutaan. Karena biasanya smartphone dengan harga segitu udah dapat Snapdragon 8 series yang fiturnya nggak kalah kaya. Dan itu tadi ulasan spesifikasi serta pengalaman saya menggunakan Vivo X50 Pro. Dengan bandrol 10 juta dan spesifikasi tadi, kira-kira menurut sahabat tech Vivo X50 Pro ini worth it nggak sih? Cantumkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tekan juga tombol lonceng biar nggak ketinggalan update dari Tech ID. Bye!